Alhamdulillah posisi hari ini untuk urusan pakan sendiri, kita dapat angin begitu sangat segar karena mayoritas harga pakan sapi perah khususnya ini mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan yang sangat signifikan. Maksudnya penurunan itu semakin murah sekali harga pakan sapi yang kita punya. Nah, di kandang sapi Perah Farm sendiri kita posisi hari ini kita pakai dua komposisi pakan. Satu pakan untuk sapi-sapi laktasi yang ada di kiri saya yang sudah menghasilkan susu. Lalu di sebelah kanan sapi-sapi yang masih berstatus sebagai sapi-sapi darah bunting belum menghasilkan susu. Tentunya kami bedakan komposisi pakannya karena melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu. Terima kasih banyak teman-teman dari manapun kalian berada yang masih setia menonton konten-konten dari Sapi Perah Farm. Di kesempatan pada siang hari ini, kami tim Sapi Perah Farm akan membahas tentang komposisi pakan yang kami pakai di kandang kami. Di bulan September 2024, bagaimana sih Mas harga pakan sapi perah yang ada di kandang sapi Perah Farm, lalu produksinya bisa tembus berapa liter? Oke teman-teman, di konten kali ini akan kita bedah satu persatu secara lengkap. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube Sapi Perah Farm, kita memberikan banyak informasi secara cuma-cuma. Kita buka semuanya, tidak ada yang kita tutup-tutupi demi kebaikan dan ilmu dari teman-teman semua yang baru bergerak di bidang peternakan sapi perah khususnya yang ada di Indonesia. Di tahun 2024 ini setelah bulan Februari tentunya, pasca pemilihan presiden kemarin kita tahu siapa pemenangnya, blueprint pekerjaannya seperti apa, efeknya seperti apa di dunia sapi perah sekarang mulai sangat terasa. Alhamdulillah posisi hari ini untuk urusan pakan sendiri kita dapat angin begitu sangat segar karena mayoritas harga pakan sapi perah khususnya ini mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan yang sangat signifikan. Maksudnya penurunan itu semakin murah sekali harga pakan sapi yang kita punya. Nah, di kandang sapi Perah Farm sendiri kita posisi hari ini kita pakai dua komposisi pakan. Satu pakan untuk sapi-sapi laktasi yang ada di kiri saya yang sudah menghasilkan susu. Lalu di sebelah kanan sapi-sapi yang masih berstatus sebagai sapi-sapi darah bunting belum menghasilkan susu. Tentunya kami bedakan komposisi pakannya karena melihat operasional, melihat angka yang harus kita keluarkan dengan ratusan sapi yang kita pelihara. Jadi kita mulai dulu dari sapi-sapi yang darah bunting. Sapi-sapi darah bunting di sebelah kanan saya, kita tetap pakai rumus. Jadi dalam memelihara sapi perah itu ada rumus hijauan. Hijauan itu kita bisa pakai beberapa jenis yang ada di Indonesia. Yang umum adalah jenis hijauan king grass, jenis hijauan odot, ataupun jenis hijauan pohon jagung atau tebon jagung. Nah, kalau di kandang sapi Perah Farm, kami pakai hijauan berjenis tebon jagung beserta buah jagungnya kita giling, kita chopper. Kenapa kita pilih tebon jagung? Karena satu, tebon jagung itu mengandung protein yang sangat tinggi, lebih baik, better daripada yang tadi saya sebutkan. Ditambah juga kandungan buah jagung mengandung energi yang sangat besar sehingga dibutuhkan sekali untuk sapi-sapi darah bunting. Berapa komposisi yang dibutuhkan untuk sapi darah bunting per hari berapa kilo? Yang jelas kami tetap pakai rumus. Rumusnya adalah 10% dari total berat badan. Total berat badan dari sapi perah
sendiri kan berkisar 30 sampai 400 kilo. Kita ambil di angka maksimalnya saja. Kalau saya sendiri, saya meyakini dari dulu saya lebih baik pakannya sisa daripada kurang. Karena bagi saya ketika pakan sisa nggak ada masalah, karena memang terkesan saya buang-buang makan, tapi di BCS-nya sapi akan terbentuk body condition scoring ataupun postur yang sangat ideal, sehingga nanti yang mereka dapatkan adalah full nutrisi, kandungan yang mereka butuhkan dalam tubuhnya full 100%, sehingga tidak mengalami BCS yang kurang baik. Jadi 10%-nya dari 400 kilo, 40 kilo. Saya pemberian di pagi hari 20 kilo dan di sore hari 20 kilo. Pemberian hijauan sendiri biasanya saya lakukan di posisi terakhir. Setelah mereka, si sapi-sapi darah bunting ini saya berikan konsentrat tentunya. Nah, untuk konsentrat sendiri berapa kilo, Mas? Konsentrat sendiri untuk sapi-sapi darah bunting, saya pakai konsentrat buatan sendiri. Saya kebetulan dengan teman-teman di tim Sapi Perah Farm, kita juga ada pabrik pakan sendiri. Untuk sapi-sapi darah bunting, kita pakai pakan dengan harga kurang lebih di posisi Rp3.300 per kilogram. Rp3.300 per kilogram itu kandungan proteinnya bagaimana? Kan ini sapi darah bunting ya. Sapi darah bunting itu yang jelas dia belum menghasilkan susu. Yang penting rumus-rumus dasar pemberian pakan sapi perah jangan sampai berubah. Untuk konsentrat tetap 1-2% dari total berat badan. Misal berat badannya 400 kilo, maka 2%-nya adalah 8 kg. 8 kg itu kita berikan 2 kali, kita bagi 2, 4 kilo pagi hari, 4 kilo di sore hari. Jadi tadi komposisinya yang pertama hijauan dulu, 40 kilo, konsentrat kita 8 kilo. Terus ada lagi enggak pakan tambahan? Ada. Kita untuk sapi darah bunting, kita juga kasih pelet kopra namanya. Kita ada pelet kopra itu, bentuknya pelet gitulah, kayak apa ya, kayak snack ringan gitu, supaya kenapa kita berikan pakan yang seperti itu, kering yang kita berikan dan utuh peletnya, supaya sapi itu lebih banyak mengunyah. Karena kita punya keyakinan sapi semakin sering mengunyah di mulutnya itu akan menghasilkan susu yang banyak. Jadi kita dalam sehari pakan darah bunting tadi kita pakai rumput 40 kilo, kita pakai konsentrat 8 kilo, dan kita pakai tambahan pelet snack mereka lah per hari kira-kira 2 kilo. Berapa itu, Mas, biayanya? Biayanya ya tinggal dikali saja. Harga hijauan berapa? Kalau tebon jagung di sini masih lumayan mahal. Per kilo kurang lebih Rp950. Untuk sapi darah bunting tinggal dikalikan 40 kilo aja. Kurang lebih hampir 40.000, katakan seperti itu. Konsentratnya 3.300 kali 8 kilo. Peletnya kita dapat di harga 3.800. Sudah itu saja yang kita pakai. Jadi estimasi sapi-sapi darah bunting per hari itu mengeluarkan biaya makan kurang lebih 70.000. Kurang lebih itu sudah dengan biaya tenaga kerja yang kita miliki, yang kita bayarkan. Jadi ya di kandang Sapi Perah Farm hari ini kita masih nombok. Nomboknya adalah karena posisi hari ini sapi yang panen baru 20 ekor, 80 ekor darah bunting. Per hari kita mengeluarkan kurang lebih biaya makan buat si sapi-sapi ini ya 70.000 dikali 80 ekor. Ya, dihitung aja berapa juta uang yang kita keluarkan, kurang lebih 5.600.000 per hari biaya makan sapi-sapi yang belum produktif. Rugi nggak, Mas? Ya nggak rugi, karena kita tinggal menunggu waktu saja 2 bulan, maksimal 3 bulan dari sapi datang, mereka akan melahirkan pedet, dan pedetnya itu bisa kita jual, bisa kita besarkan. Karena dalam rumus bisnis sapi perah, salah satu operasional yang bisa menutup operasional itu dari penjualan pedet. Itu untuk sapi darah bunting. Untuk sapi laktasi bagaimana? Jelas sapi laktasi akan
lebih mahal dari sapi darah bunting karena nutrisi yang dibutuhkan sapi-sapi laktasi jauh lebih besar, karena kebutuhannya adalah kita punya kepentingan sapi ini sejahtera, kita punya kepentingan sapi ini dapat pakan terbaik dengan protein terbaik. Tentunya pakan-pakan yang kita berikan ke sapi-sapi laktasi biayanya akan jauh lebih tinggi dari sapi-sapi darah bunting. Oke, yang kita pakai apa di kandang sapi Prafarm untuk sapi laktasi? Sapi laktasi di kandang sapi Prafarm yang kita berikan sama, kalau hijauan rumusnya nggak akan jauh beda. Konsentrat juga sama. Hijauan tetap 10%, yang kita berikan full. Seperti di kiri saya, full tebon jagung sama buah-buahnya, 40 kilo per hari. Lalu yang kita berikan lagi adalah konsentrat, tapi bukan konsentrat yang seperti darah bunting. Kalau konsentrat yang kita kasih ke darah bunting itu rata-rata protein kasarnya berada di angka 18%. Sedangkan untuk sapi yang ada di jenis-jenis sapi laktasi, protein yang kita pakai adalah 20%, jauh lebih tinggi. Karena kita, sapi-sapi laktasi membutuhkan protein tinggi supaya dia bisa menghasilkan susu lebih optimal. Protein 20%, hijauan 40 kilo per hari. Konsentratnya itu berkisar di angka sama sebetulnya, 8 kilo untuk konsentrat di jenis sapi darah sapi laktasi. Posisi hari ini yang kita berikan konsentrat yang 8 kilo itu kita balik. Bukan konsentratnya yang kita berikan, tapi peletnya. Kita punya pelet kopra. Pelet itu kita berikan ke sapi-sapi ini per hari 8 kilo. Untuk konsentratnya kita beri 4 kilo. Ditambah tebon jagung 40 kilo, ditambah premix, ditambah air ad libitum. Air ad libitum itu apa? Air ad libitum itu di depan saya ini ada bak air, dia akan mengisi terus, tidak akan habis. Jadi kita pakai jenis pemberian air minum secara ad libitum supaya sapi ini bisa menghasilkan susu secara optimal. Itu komposisi yang dipakai sapi-sapi laktasi. Nanti untuk teman-teman yang mau coba pakan-pakan tersebut bisa order di Sapi Prafarm, bisa DM aja di akun Instagram kami sapiprafarm.id ataupun komen aja di kolom komentar YouTube. Kita siap kirim selama benderanya masih merah putih, wilayahnya masih Indonesia, kita bisa cover. Luar Jawa pun kita bisa cover, apalagi hanya Pulau Jawa dengan harga yang istimewa yang nanti akan kita berikan. Untuk mereknya kita sapi laktasi, kita konsentrat pakai jenis Sinar Mentari Group S20. Nanti akan ditampilkan visualnya. Kita peletnya buatan sendiri, bukan buatan sendiri ya, kita repackaging dari pabrik, kita datangkan, kita repackaging dengan posisi harga di Rp3.800 per kilogram untuk wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Biaya yang kita keluarkan untuk sapi laktasi di kandang sapi Prafarm berkisar di angka Rp85.000. Itu sudah including dengan biaya perawatan, tenaga kerja, operasional listrik, antiseptik, obat puting, dan lain sebagainya sudah include. Premix semuanya all in di angka Rp85.000. Nah, produksi susunya berapa Mas dengan pola pakan seperti itu? Variatif. Ada yang keluar 27 liter, ada yang keluar 25 liter, ada yang keluar 21 liter, ada yang keluar 17 liter, 16 liter, 15 liter, 14 liter juga ada. Tapi kalau di rata-rata posisi hari ini kita masih berada di angka 16 liter. Kenapa masih di angka 16 liter? Karena ini masih laktasi 1. Jadi puncak produksi susu itu di sapi perah itu ada di nanti laktasi 2. Laktasi 1 bisa rata-rata 16 liter itu sudah berkah yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah untung. Karena harga susu yang kita dapatkan hari ini berkisar di angka Rp7.500 sampai Rp8.000 per liternya. Jadi misalnya modalnya Rp85.000,
ya kita hanya membutuhkan 10,5 liter. Kalau keluar susunya 16 liter, per hari kita untung 5 liter setengah. Dari 5 liter setengah itu kalikan saja harga susu 8.000. Berarti per hari kita bisa untung 45.000. 44.000 dikali 1 bulan kira-kira ya 1,3 juta per ekornya. Posisi hari ini rata-rata. Ada juga satu sapi yang bisa menghasilkan 2.500.000, ada. Tapi tidak semua sapi bisa seperti itu karena tadi kembali lagi ke genetika sapinya, jenisnya, pedigrinya dulu seperti apa, indukannya itu berpengaruh besar. Jadi, tapi rata-rata saya sendiri tim Sapi Perah Farm menargetkan di laktasi 1 kita target rata-rata di angka 14 liter minimal. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai di angka tersebut. Berikut teman-teman, untuk komposisi pakan yang hari ini kita pakai, memang kita berubah-ubah pakannya sesuai kebutuhan, sesuai hitung-hitungan nutrisi yang kita butuhkan dari tim Sapi Perah Farm. Setiap berapa bulan sekali pasti akan kita update terkait harga pakan dan komposisi pakan yang kita pakai, plus minusnya seperti apa, dan kita juga bisa melayani teman-teman yang butuh pakan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat, kita siap kirim. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel Sapi Perah Farm. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini. Subscribe channel YouTube Sapi Perah Farm. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id. Apabila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan konten hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.